Trump adalah seorang tua yang benar-benar tertekan dan dia sedang terjebak dalam perang yang tidak bisa dia yang tidak bisa dia hindari. Trump sedang menggali kuburannya sendiri. Itu sudah jelas karena kalau kita melihat kondisi negara-negara Eropa, jangankan negara-negara Eropa, negara-negara Arab pun kaki tangan daripada Amerika atau Donald Trump ini sudah terbukti hancur pangkalan-pangkalan militer. Ini sangat memukul mukanya Trump yang sekencang-kencangnya, menabuk muka Trump sekencang-kencangnya, sehingga kalau kita melihat mungkin sebentar lagi Trump stroke kali ini. Saya ke Bang Ngabalin dulu. Ya. Besok adalah momen krusial di mana Presiden Amerika harus menarik militernya, kecuali ada persetujuan dari Kongres. Kalau menurut Anda, apakah nantinya Presiden Amerika akan mendapatkan persetujuan ini dari Kongres? Dua pertimbangan. Yang pertama itu ada chapter 58 itu memang Kongres bukan institusi untuk bisa mengambil keputusan. Tapi saya mau bilang bahwa ada ruang dan waktu setelah konsultasi sebetulnya. Kalau dilihat di chapter 58 tentang konstitusi internasionalnya Amerika Serikat itu, dia punya waktu untuk bisa diberikan waktu bagi seorang kepala negara. Tapi yang kedua saya mau bilang dengan gaya Trump hari ini, mau diputuskan, mau dibicarakan apa juga, orang wataknya begini, kita mau bilang apa. Dia akan bisa melakukan satu keputusan sendiri. Oleh jadi juga mungkin mengusulkan terhadap penambahan waktu agar perang bisa berlanjut. Dan itu tidak mustahil bagi seorang Donald Trump. Tapi di Kongres sendiri mendominasi juga pihak dari Republik dan banyak dari mereka yang tidak setuju. Dan ini juga tidak memberikan national interest untuk Amerika sendiri. Iya, kalau national interest itu kan tidak berbanding lurus dengan posisi Trump sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena apa yang terjadi di Venezuela, kemudian sejumlah keputusan-keputusan penting terkait dengan national security, dignity of United States of America, itu pun juga sama sekali tidak berbanding lurus. Jadi kalau kemarin seperti 8 sampai 9 juta orang kemudian melakukan demonstrasi juga, biasa-biasa tuh bagi Trump. Jadi saya mau bilang juga bahwa tentu kita tidak bisa berharap banyak. Dan itu juga yang banyak dibicarakan oleh para ahli international relation maupun hukum internasional tentang peran dan kedudukan perserikatan bangsa-bangsa bagi sebuah negara yang namanya Amerika Serikat. Jadi saya mau bilang juga bahwa gaya seperti Trump hari ini mungkin bisa kita bincang hampir di seluruh dunia, tetapi dia punya tiba masa, tiba akal, dia bisa melakukan sesuatu yang sejalan dengan jalan pikirannya. Mau regulasi apapun, kayak di Amerika Serikat itu sama sekali tidak punya pengaruh apa-apa dengan seorang Donald Trump. Oke, baik. Jadi dia punya karakternya sendiri dan prinsipnya sendiri ya. Saya ke Bang Hussein, Bang, sehingga saat ini ribuan orang yang sudah tewas di Iran, begitu ya, terkait dengan konflik ini. Tadi dikatakan Bang Ngabalin juga bahwa Trump ini punya karakternya sendiri. Bahkan Kongres pun ketika sudah memberikan kepastian begitu, dia atau mungkin tidak mengizinkan konflik ini akan berlanjut, Trump akan terus melanjutkan. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, tadi kalau kata Bang Ngabalin ya, Trump itu biasa-biasa saja, sebetulnya enggak juga. Memang statement dia kan statement ngawur, kita sepakat ya. Namun kalau melihat gestur politik dia dan narasi-narasi dia belakangan ini, itu menunjukkan dia sedang galau sekali. Galau? Iya. Galau, Bang Ngabalin. Kelihatan ya? Saya ingin membawa persamaan Trump dengan misalnya gaya narasinya Netanyahu ketika dia menggenosida Gaza dan berusaha menghabisi Hamas. Yang awalnya dia hanya mengatakan 2 bulan cukup. 2 tahun nggak mampu dia. Sama dengan narasi Donald Trump hari ini kan. Dan tekanan-tekanan itu terus terjadi. Dan saya ingin menyebut satu hal yang ini jarang dibahas dalam geopolitik ya. Sosok Trump ini kan kita selalu melihat sebagai sosok seorang bisnismen, negosiator, dan seorang kepala negara. Tapi kita lupa bahwa dia seorang tua. Orang yang sangat berumur. Yang tidak lagi konsisten, tidak lagi memiliki tidak stabil gitu cara berpikirnya gitu kan. Dan hari ini
orang dengan usia setua Trump ini menjadi orang paling tertekan di dunia. Karena tekanan Trump bukan hanya dari masyarakatnya kan, bukan hanya dari Kongresnya, bukan hanya dari Republik, bahkan dari negara-negara Eropa yang berteriak-teriak hari ini dan menunjukkan banyak yang tidak ikut bergabung begitu untuk membantu Trump. Dan kan tekanan negara-negara Eropa itu tidak hanya dalam statement mereka, tapi dalam kebijakan-kebijakan pemerintahnya yang mulai menjaga jarak dengan Amerika. Artinya kita bisa pastikan hari ini Trump adalah seorang tua yang benar-benar tertekan dan dia sedang terjebak dalam perang yang tidak bisa dia hindari. Baik, coba saya mau tahu dulu tanggapan dari Bang Ngabalin terkait dengan karakter apa yang memang berpengaruh dengan pengambilan keputusannya dalam pemerintahan. Karena begini, Donald Trump itu kan sosok bagi seorang pemimpin yang suka tidak suka dia memimpin sebuah negara adikuasa, negara superpower. Karena superpower, adikuasa, kemudian watak dan karakter dirinya yang boleh kita tidak setuju, yang sama dengan negaranya, maka apa saja yang dia lakukan itu bisa terjadi. Sampai hari ini saya tetap berpendapat bahwa bukan saling perang ini sebetulnya, tapi Amerika itu dengan kekuasaan superpowernya, dengan adikuasanya, dengan watak dan pendirian Trump hari ini, dia sedang mendikte Tehran. Dia mendikte loh. Karena kita kan tahu ya, perang ini kan perang asimetris. Tidak sebanding loh. Kalau kita cerita tentang Tehran kemudian dengan proksi-proksinya yang ada di Nasrallah dahulu ya, sekarang Hizbullah di Lebanon Selatan, kemudian Hamas untuk Palestina, Houthi dan lain-lain. Tidak ada kekuatannya, nggak bisa dibandingkan. Tapi apa tanda-tanda yang membuat Anda yakin bahwa Trump ini mendikte Teheran? Ya buktinya kan hari ini. Saya pada waktu teman-teman di Tehran menyebutkan bahwa Anda boleh memulai perang, tapi kami yang mengakhiri. Itu saya baca di beberapa media-media mainstreamnya di Iran itu, saya tidak menemukan apa relevansi yang bisa dipakai di situ. Bahkan saya ada beberapa saya tulis itu artikel, saya bilang ada momentum di mana sebetulnya Tehran itu harus menggunakan waktu yang tepat ini untuk melakukan diplomasi, bicara. Karena sedahsyat apapun tingkat spekulasi yang dilakukan, bertemu itu penting. Kenapa perang itu terjadi? Karena orang tidak bertemu dalam satu titik pembicaraan. Jadi perang itu menurut ahli perangnya itu adalah cara lain dalam orang melakukan negosiasi politik. Tapi seolah-olah soft diplomasi yang dilakukan Amerika dan Tehran ini seolah-olah tidak berfungsi atau menggerakkan Iran. Sobat, saya mau dengar dari Bang Novel dulu. Kalau menurut Anda seperti apa, Bang Novel? Jadi kalau kita melihat peta geopolitik saat ini, Trump sedang menggali kuburannya sendiri. Itu sudah jelas, karena kalau kita melihat kondisi negara-negara Eropa, jangankan negara-negara Eropa, negara-negara Arab pun kaki tangan daripada Amerika atau Donald Trump ini sudah terbukti hancur pangkalan-pangkalan militer. Ini sangat memukul mukanya Trump yang sekencang-kencangnya, menabuk muka Trump sekencang-kencangnya, sehingga kalau kita melihat mungkin sebentar lagi Trump stroke kali ini, mungkin gitu. Karena kenapa? Karena kita melihat anggaran dari 38 hari sampai saat ini, itu sudah menggelontorkan dana 35 miliar dolar US. Artinya kalau kita hitung satu hari itu hampir 1 miliar ongkos perang untuk menghancurkan Iran. Sebenarnya teorinya itu dengan senjata yang sederhana. Akan tetapi senjata yang mutakhir telah dilepaskan oleh Amerika. Padahal senjata itu dipersiapkan untuk mungkin perang dunia ketiga menghadapi Cina. Tapi persenjataan mereka boleh dikatakan ini habis. Persenjataan yang boleh dikatakan Amerika ini habis. Belum lagi ada tekanan-tekanan politik dalam negeri. Termasuk daripada Menteri Pertahanan Angkatan Laut AS mengundurkan diri. Kemudian dari kontra terorisme John Ken itu mengundurkan diri.
artinya memang sudah bertolak belakang dengan keinginan rakyat. Dan sudah sangat merugikan daripada kondisi ekonomi dunia. Nggak ada perang senjata yang sejati, nggak ada. Pasti akan berakhir. So hebat-hebatnya perang bagaimanapun akan berakhir. Tapi menurut Anda negara-negara Teluk masih tetap memberi dukungan untuk Trump? Kalau negara-negara Teluk saat ini mungkin mulai berpikir akan berhitung ulang. Akan berhitung ulang. Dia negara-negara Teluk ini sudah melihat. Ternyata apa yang mereka senderkan kepada Trump ternyata nggak sehebat apa yang mereka bayangkan. Oh, coba saya tanya dulu ke Bang Trabadi sebagai pengamat Timur Tengah. Menurut Anda apakah benar negara-negara Teluk ini sudah mulai berpikir ulang, Bang? Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin lihat dulu respon umat Islam Indonesia. Itu sebagian besar ya, ada 14 ormas Islam beberapa hari yang lalu tuh mengirim surat yang dipimpin oleh Profesor Dr. Said Agil Siraj menyatakan dukungannya kepada pemerintah Iran. Itu yang tertulis. Tapi ada lagi yang nggak ada space tanda tangan. Misalnya beberapa pengusaha, saya sebutin aja lah, misalnya Pusporio dari Wong Solo Group. Dia mengatakan, saya Fatami kita akan membelanya dengan ruh dan jiwa. Wah, saya hebat sekali. Tapi bila kita lihat persoalan begitu umat Islam melihat saat ini dalam suasana titik didih gitu. Benar perang apa enggak gitu. Tapi kalau kita lihat sisi perimbangan kekuatan itu seperti yang dikatakan oleh Pak Bang Umin itu, Novel ya. Pak Novel itu enggak seperti itu. Karena anggaran belanja militer kita lihat ya, anggaran belanja militer Amerika itu kan sekitar 954 miliar US dollar. Tahun 2025. Per year ya, per tahun ya? Ya, tahun 2025. Okay. Tahun 2026 ini mau dinaikkan oleh Trump sebanyak 1,5 triliun US dollar. Itu artinya apa? Kalau dibandingkan anggaran militer Iran, gitu. Militer Iran itu yang tercover itu, yang resmi itu 7,3 atau 7,4 miliar US dollar. Jadi nggak sampai 1% dari anggaran militer Amerika gitu. Anggaran militer Amerika kalau dikumpul 5 negara itu masih lebih banyak dia. Misalnya Rusia kan 190 lah ya. Ditambah Cina, India, Arab Saudi, Inggris itu kan baru 770 sekian baru. Nah, yang kedua, di segi anggaran militer itu banyak gitu. Kita mesti melihat dari fakta, bukan berarti kita pro Amerika gitu ya, atau tidak menyokong Iran gitu. Anda ini realis juga ini ya? Ini fakta, Pak. Fakta ya? Iya. Ini fakta. Jadi perangnya kan perang asimetris, yang tidak diceritakan bukan perang total gitu. Dia hanya ingin mengganti. Yang pertama ada 4 tuntutan yang diajukan oleh Amerika dan Israel. Ya kan? Yang kedua itu ya perangnya kan hanya ingin mengganti rejim atau melucuti fasilitas nuklir Iran. Gitu. Itu prioritas utamanya ya? Ya, karena itu kembali kepada cerita Pak Bukmin itu, dalam perang itu seperti teori perang Van Clausewitz gitu. Orang harus tahu di mana center gravity. Center gravity itu pusat kuat atau pusat lemah. Oke, kita akan bahas center gravity yang Anda maksud itu, Bang. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Interupsi.